Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar, bertumbuh, dan memperbaiki diri. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, dalam hidup ini ujian silih berganti. Kadang berupa kesulitan, kadang berupa godaan yang memikat kita. Namun di antara semua itu ada satu sifat yang dapat melindung hati kita, yaitu sabar. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan ceramah singkat tentang sabar, kunci ketenangan hati. Sabar menurut bahasa adalah menahan diri. Sedangkan sabar menurut istilah adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tetap tenang, kuat, istiqomah, baik dalam menjalankan perintah Allah maupun menjauhi larangannya, dan dalam saat tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Para ulama membagi sabar menjadi 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar ini hadir saat kita tetap sholat, meski hati sedang lelah. Saat kita membuka Al-Quran, padahal tubuh ini ingin beristirahat. Saat kita memilih belajar, di tengah banyaknya hiburan yang menggoda. Inilah sabar yang paling sering dilupakan, karena ia tidak terlihat oleh orang lain, tapi dicatat mulia di sisi Allah. Setiap langkah menuju masjid, setiap lembar yang kita baca, setiap mata yang menahan kantuk demi ilmu, itu semua adalah bentuk sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Ini sabar yang diam-diam beratnya luar biasa. Saat mulut ingin membalas hinaan, tapi kita diam. Saat tangan ingin membalas pesan buruk, tapi kita tahan. Saat mata ingin melihat yang dilarang, tapi kita palingkan. Sabar jenis ini bukan tentang siapa yang melihat kita, tapi tentang siapa yang kita takutkan, yaitu Allah yang maha melihat. Dan disitulah keindahan sabar ini. Kita kuat menahan bukan karena lemah, tapi karena takut kehilangan ridhonya. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Inilah sabar yang paling dalam. Saat kehilangan orang tercinta, saat doa belum juga dijawab, saat harapan terasa jauh dan hati mulai goyah. Tapi justru di titik inilah Allah mendekat. Karena sabar dalam ujian bukan hanya tentang menahan tangis, tapi tentang tetap percaya bahwa rencana Allah selalu lebih indah dari rencana kita. Bahwa air mata yang jatuh akan dibalas dengan pahala yang tak pernah kita bayangkan. Jika mencari contoh sabar yang agung, maka lihatlah Rasulullah SAW. Beliau dihina, dicaci, bahkan dilempari batu oleh kaumnya. Namun balasan apa yang beliau beri? Beliau beri hanya dengan doa, bukan dendam. Ketika beliau diuji kembali dengan kehilangan orang-orang yang beliau sayangi, beliau tetap tabah. Itulah sabar yang sejati. Sabar bukan berarti lemah, bukan pula pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan hati yang teguh, karena percaya bahwa semua ujian datang dari Allah dan pasti ada hikmahnya. Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas. Sebuah janji Allah yang sangat luar biasa bagi mereka yang mampu menahan dirinya dalam keimanan. Sahabatku, marilah kita latih diri kita supaya tetap sabar
Ketika hati kita lelah, sabarlah. Ketika doa kita belum terjawab, sabarlah. Karena dengan sabar, Allah semakin dekat kepada kita. Dan ketenangan itu akan Allah turunkan ke dalam hati kita secara perlahan. Yang lain dapat saya sampaikan, semoga ceramah singkat ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sabar bukan sekedar kata, namun jalan orang beriman. Semoga Allah selalu memberi kita kekuatan dan keistiqomahan dalam bersabar di setiap langkah kehidupan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.